Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Syubhatul khamisah. Syubhat yang kelima dari syubhat yang mereka bawakan dari kalangan ubadul qubur. Nah, ini antum harus bisa menjawab syubhat-syubhat mereka. Kalau syubhat ubadul kubur aja nggak usah jawab, apalagi syubhat murji'ah tuh. Ya, yang lebih parah dari kesamarannya. Syubhatul khamisah qala al-'allamah al-Fauzan hafizahullah, innal musyrikin al-awwalin yad'una al-asnama wa syayatin wal jinna. Kaum musyrikin awal dulu itu mereka berdoanya kepada patung, setan dan jin. Amma nahnu fanad'u unasan salihin. Adapun kita semua ini berdoanya kepada manusia yang soleh. Mintanya, menyerunya kepada Hasan, kepada Husain, Abdul Qadir, ya, semisalnya. Fa kaifa taj'aluna salihina kal asnam? Bagaimana bisa kalian jadikan orang-orang soleh seperti patung dari sisi hukum? Fa naqulu, maka kita katakan, subhanallah, amma taqra'una al-Quran? Apakah kalian enggak baca Al-Quran? Nah, ini syubhat orang bodoh. Dia enggak baca Al-Quran. Ya. Alaisal musyrikun al-awwaluna yatlubuna syafa'ah minal malaika wa hum salihun? Apakah orang musyrik zaman dulu mereka ya enggak minta syafaat kepada malaikat? Malaikat ini orang-orang saleh. Makhluk Allah yang saleh. Wa yatlubuna syafa'ah minal anbiya ba'da mautihim, meminta syafaat kepada para nabi ya setelah mereka meninggal. Nah, Uzair, Isa, ini orang-orang saleh semua. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, yang mereka yakini ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang mereka ibadah itu tidak bisa memudaratkan mereka, enggak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, oleh karenanya mereka berkata, haula syafa'una indallah, mereka ini hanya pemberi syafaat di sisi Allah. Ya, yang memberikan manfaat itu Allah, yang memberi mudarat itu Allah. Tapi mereka ini, ya, orang-orang soleh ini, wali ini, kita minta mereka jadi penolong kami di sisi Allah, pemberi kabar, pemberi hajat yang telah kami upayakan, kami ucapkan kepada orang soleh tersebut, nanti dikabarkan kepada Allah, gitu. Wa hum ya'budunal malaikah, mereka beribadah kepada siapa? Malaikat. Wa Uzairan, beribadah kepada Uzair. Wal Masih, beribadah kepada Masih. Wa haula'i unasun salihun, dan dalam keadaan mereka adalah manusia yang saleh. Ini jahil. Mereka orang-orang jahil, batil. Dan konsep kesyirikan menurut mereka ketika meyakini bahwasanya yang mereka sembah dapat memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Ini sebagaimana yang ana baru tahu keyakinan dari kuburin tabaan, ana udah tahu kita. Syekh Syafi'iyah di Indonesia. Iya. Syekh Syafi'i banget di Indonesia. Itu berkeyakinan di antara kayak gitu. Jadi syirik rububiyah. Nah, ntar ana bacakan. Fal jahiliyun mutafarriquna fi ibadatihim. Orang-orang jahiliyah, mereka itu berbeda-beda di dalam apa yang mereka ibadahi. Minhum man ya'budul asnam. Sebagian mereka ada yang beribadah kepada patung. Bentar ya, ana cari di sini. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Sebagian mereka
ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa minhum may ya'budu syajar wal hajar, sebagai mereka ada yang beribadah kepada pohon, kepada batu. Wa minhum may ya'budul malaikah was sholihin wal auliya. Nah, sama semua. Na'udzubillah. Bagaimana bisa dibeda-bedakan? Nah, udah gitu konsep mereka di dalam la ilaha illallah apa? Keliru. Nah, konsep mereka di dalam la ilaha illallah apa? Sangat keliru, karena mereka hanya membatasi syirik dalam syirik apa? Rububiyah. Nah, fama alaihi, sebentar ya. Fama alaihi ubadul quburul yaum min jinsi syirkil awalin. Berarti apa yang diyakini oleh ubadul kubur hari ini, yang ditempuh oleh mereka, itu adalah jenis syiriknya orang-orang al-awwalin. Orang-orang apa? Al-awwalin. Nah, la syak wala raib. Alladzina ya'buduna al-malaika was-sholihin, yang mana mereka yang menyembah, beribadah kepada malaikat, kepada orang-orang saleh. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, yang mereka jadikan selain Allah sebagai wali-wali yang mereka sembah. Wala wal bara, mahabbah, ta'zim, khauf, raja. Apa kata mereka? Ini kata orang-orang musyrikin ini, ma na'buduhum, tidaklah kita beribadah kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami semuanya kepada Allah sedekat-dekat. Paham ya? Jadi diperuntukkan ibadah kepada mereka ini, naam, supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Artinya supaya mereka menjadi perantara, wasilah, syufa'a. Adapun mereka yakin manfaat semua itu datangnya dari Allah, mudarat semua datangnya dari Allah. Mereka nggak berkeyakinan kayak gitu sama sekali. Nggak berkeyakinan manfaat dan mudarat ini datang dari wali-wali, enggak. Orang musyrikin nggak kayak gitu. Paham ya? Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, na'am, akan menghukumi antara mereka pada perkara yang mereka selisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kadzib dan kafar. Lihat, Allah katakan mereka kadzib, Allah katakan mereka kufur, disebabkan perbuatan mereka itu. Nah, fala farqa baina ibadatil mutaakhirin lil qubur wa ibadatis sabiqin minal musyrikin. Maka enggak ada bedanya antara ibadah kaum mutaakhirin kepada kuburan ini dan antara ibadah orang-orang sabiqin dari kalangan musyrikin. Enggak ada bedanya sedikit pun. Terus ya, yang membuat kita ragu mengatakan mereka musyrikin itu apa? Apa? Jahil atau enggak? Itu diantaranya. Falaisat ibadatul musyrikin al-awwalina maqsuratan 'alal asnam. Berarti apa? Ibadah kaum musyrikin awalin itu enggak terbatas hanya kepada patung. Kama taqulun, sebagaimana yang kalian katakan. Wala 'alal hajar asjarul hajar, enggak juga terbatas kepada pohon-pohon dan kepada batu. Walakinna minhum man ya'budu sholihin bidalil Qur'an. Tetapi dari mereka di antaranya ada yang beribadah kepada orang soleh dengan dalil Al-Quran. Fa innallaha dzakara annahum ya'buduna al-malaikata wa unasan min ibadi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya mereka beribadah kepada malaikat dan kepada manusia dari hambanya Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka ini ya, alladzina yad'un yang mereka seru, yang mereka berdoa kepadanya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya, mereka itu mengharapkan, mencari wasilah, taat, qurbah kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka apa? Bisa sampai kepada Allah. Dalla ala annahum ya'buduna sholihin,
alladzina yabtaghuna ila rabbihimul wasilata bi ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Dalil ini menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada orang soleh, yang mana orang soleh tersebut yabtaghuna wasilah ila rabbihim, ya mencari wasilah dengan ketaatan, yang mana wasilah tersebut, itu ketaatan tersebut bisa menyampaikan mereka kepada Rabb mereka. Paham ya? Nah, di sini ada seorang syekh yang membedakan antara seorang yang beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan i'tiqad atau ya'taqid atau la ya'taqid. Jadi katanya apa? Itlaqun la budda fihi min al-qaidain muhimmain hatta yusafa sahibuhu bi annahu musyrikun. Nah, ini kan bicara tentang hukum secara umum. Nuqtah muhimmah jiddan law ta'ammala al-katsir lakafathum an katsirin minan niqash wa la fahimu ma khadha al-mukhalif lahum indama tasduru al-istighatsah minal muslim wa mimman yatajihu alil qiblah. Ini ada catatan yang sangat penting sekali. Kalau seandainya diperhatikan oleh kebanyakan orang, maka mereka akan memahami hakikat ini. Cukup bagi mereka. Ya, nggak usah butuh debat banyak-banyak. Mereka akan paham juga apa yang ya jadi kerujukan orang-orang yang menyelisih mereka dalam perkara ini. Misal, indama tasdurul istighatsah minal muslim. Kalau ada istighatsah. Istighatsah ini apa? Minta pertolongan, ya. Meminta pertolongan berarti doa bukan? Doa istighatsah ini. Di kalangan genting. Dari kalangan muslim, dan dia orang yang yatajihulil qiblah, menghadap kiblat. Yajibu fiha tafsila umumul hukum. Wajib kita rinci, enggak boleh kita hukumi secara umum langsung, musyrik. Ya, kenapa? Belum iqamatul hujjah. Padahal hujjah udah qiyam belum? Iqamah memang belum, tapi qiyamul hujjah udah belum? Udah, dengan bulughul Quran, ilmu, ulama dari kalangan muslim, karena dia muslim. Berarti udah ada Islam belum sih? Berarti Quran udah sampai belum? Ya, bagaimana belum orang mereka udah muslim, mengaku dirinya muslim, Islam, dengar Nabi, orang menghadap kiblat, sholat berarti bukan yang baru nih. Muslim udah lama. Ya. Fa itlaqun nusus, kalau dimutlakan dari nas yang ada, al-istighatsah bi ghairi syirkun. Beristighatsah kepada Allah syirik. Syirik akbar bahkan. Apakah man yastaghits bi ghairillah yakunu musyrikan mubasyara am la, gitu ya. Apakah orang istighatsah kepada Allah musyrik langsung atau enggak? Paham ya? Itlaqun la budda fi min qaidain muhimain. Nah, kita kalau mau mengitlakan, ya wajib padanya ada dua ikatan yang penting. Hatta yusaf sahibahu wa sahibuhu bi annahu musyrik. Ya, sehingga orangnya dapat kita sifati dia adalah orang musyrik, katanya gitu. Wahuma yang pertama, suduruhu mimman ya'taqidu annal mustaghats bihi yamliku nafa' wa dhar min dunillah. Ajib, batil. Ya, suduruhu, adanya istighatsah tersebut, munculnya istighatsah tersebut dari orang yang berkeyakinan objek yang dia pinta istighatsah itu memiliki manfaat dan mudarat dari selain Allah. Antum istighatsah nih ke kubur, ke wali. Antum baru dikatakan musyrik kalau antum berkeyakinan ini orang musyrik atau ini wali ini dapat memberikan manfaat atau memberikan mudarat buat antum. Paham?
Baru dikatakan ini qaid yang pertama. Ini orang musyrik nggak berarti? Enggak. Karena orang musyrikin aja nggak berkeyakinan kayak gitu, saudara. Nah, paham? Wa yamliku min af'ali rububiyah. Ya, wali objek yang dia pinta istighosah itu memiliki hak rububiyah seperti memberi manfaat, mudarat, mengatur dan semisalnya. Oh, kalau saya nggak pinta sama dia, nanti dia akan memudaratkan saya. Syirik rububiyah ceritanya gitu ya, paham ya? Paham gak? Oh, saya minta sama dia ya supaya saya dapat berkah dari dia lah. Rezeki banyak dari si wali ini. Fala syakka fi kufri hadzal fi'il. Enggak ragu sedikit pun kufurnya perbuatan ini. Perbuatannya ya. Wa annal mustaghits, orang yang berisi gosanya, bukan mustaghits, orang isi gosanya ba'da iqamatil hujjah. Kata dia, setelah ditegakkan hujjah lagi kepadanya. Ya. Ada nggak yang lebih jelas lagi daripada tauhid rububiyah? Konsepnya nggak ada. Semua orang tahu, nggak belajar juga. Belum adanya Rasul, semua orang tahu. Yang memiliki hak rububiyah siapa? Allah. Ini kata dia apa? Mustaghisnya, ya, wa annal mustaghis, bahwasanya orang yang mendapat beristighosa kepada selain Allah ba'da iqamatil hujjah. Setelah iqamah, bukan qiyam. Karena qiyamul hujjah, tegak hujjah itu bibulughil Quran, dengan sampainya Quran. Bahkan Quran belum sampai aja, ya, di zaman Nabi SAW di Mekkah, ya, yang namanya rububiyah nggak ada orang-orang syirik di dalamnya. Seandainya ada, musyrik mereka. Paham? Ya, ini tapi katanya apa? Iqamatul hujjah. Berarti apa? Ya, ada orang yang menegakkan hujjah lagi kepada dia. Ditegakkan lagi kepadanya hujjah. Persis perkataannya Ustadz Ate yang lagi pagi. Tapi kalau Ustadz Ate itu istihlal zina. Kalau ini syirku rububiyah. Ya. Wastifa'i syurut wantifa'il mawani'. Harus terpenuhi syaratnya dan terhilangkan mawani'nya. Allah alam apa yang dia maksud daripada ini. Annahu waqi'un fi syirki. Ya, bahwasanya dia terjatuh pada kesyirikan likaunihi sarfu khususiyati af'ali rububiyyah lil makhluk. Kenapa? Karena dia memalingkan kekhususan rububiyahnya Allah kepada makhluknya. Katanya gitu. Ini kait yang pertama Mas Ikhwan ya. Fa kharaja bihi, berarti keluar dengan kait ini man la ya'taqidu dzalik. Orang yang enggak berkeyakinan itu. Bal yattakhidhuhu wasilatan, bahkan cuma sekedar menjadi wali tersebut cuma sekedar jadi wasilah. Menjadi cuma sekedar diistighosa kepadanya, istighosa doa. Tapi dia yakin ini wasilah aja. Tapi doanya kepada dia. Paham? Udah memalingkan ibadah kepada si wali ini, tapi dia enggak berkeyakinan manfaatnya enggak dari dia. Manfaatnya datang dari Allah, yang wali ini cuma saya jadikan wasilah. Mustaghos, yang diberi, yang dipinta untuk istighosa, yang didoa kepada dia. Paham ya? Tasyafaat. Maka keluar darinya itu. Wa ya'taqidu anna nafa' wad dar biyadillah, dan dia berkeyakinan manfaat mudhar datangnya dari Allah. Wa innamal mustaghatsu bihi lahu makanatu indallah. Dia berkeyakinan bahwasanya orang yang dia pinta istighosah dia memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Wa huna sayati adamu tafriq baina tawassul istighatsah inda man yaqumu bi adami tafriq. Nah, disinilah ya akan datang adanya perbedaan antara tawasul dan istighatsah di sisi orang yang berkata bi adami tafriq, dengan tidak ada bedanya. Kata ada yang sebagian mengatakan enggak ada bedanya, ada yang mengatakan ada. Ini dia yang mengatakan ada bedanya. Enggak syirik, enggak musyrik. Wa hadha halu amatil muslimin al-yaum. Inilah keadaan kaum muslimin zaman sekarang ini. Katanya gitu. Wal asah tafriq. Fahuna yataqarraru al-qawl bi anna al-fi'l baina mujiz wa mani' wa la yasilu al-hukm bi syirki wal kufri ala dzalika al-mustaghith bi adami qasdihi al-kufra wa syirk. Berarti di sini ada takrir qaulnya apa? Bahwasanya perbuatan ya tersebut baina mujizin wa mani' wa la yasil al-hukm.
perbuatannya ini antara boleh dan enggak boleh. Artinya mujiz wa mani'. Wala yasilul hukum bisyirkil wal kufr ala dzalikal mustaghis. Ya berarti apa? Hukum tersebut, hukum syirik tersebut, kan hukumnya syirik kan tadi kan? Itu hukum syirik dan kufur tersebut la yasil ala dzalikal mustaghis. Itu enggak bisa sampai kepada orang yang beristighosah. Kenapa enggak bisa sampai? Li adami qasdihil kufra wa syirk. Karena apa? Karena orang yang meminta kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah ini, dia tidak memaksudkan kekufuran dan kesyirikan. Paham? Enggak memaksudkan kekufuran dan kesyirikan. Dia masih berkeyakinan Allah yang memberi manfaat segala macam, jadi ibadah niat. Udah cuma sekadar minta doang. Wah, ini banyak kesesatannya ya. Ini banyak ikhtilaf di sini, kesesatan yang sangat banyak. Fayajibu i'tibarul maqasid fi haqqil muslim fi hadhil masail. Maka wajib kita lihat bagaimana tujuan hak muslim ini. Tujuan seorang muslim ini yang melakukan demikian pada masalah-masalah yang demikian. Wala yundar li lafdil mujarrad min qailihi al-muslim. Enggak boleh cuma kita sekedar ngelihat lafadznya doang dari orang yang berbicara yang dia muslim. Doa, enggak boleh kita lihat cuma perbuatan doang. Lihat maksudnya apa? Paham ya? Kalau kita udah tahu maksudnya meminta kepada wali ini dan segala macam semisalnya, tapi tidak meyakini memberi manfaat mudarat, dia enggak musyrik juga. Karena jadi musyrik harus meyakini itu. Ya orang musyrikin berarti enggak musyrik dong. Paham? Ini parah. Murji'ahnya kencang, Jahmiyahnya kencang. Udah gitu konsep ya dari sisi tauhidnya juga bodoh, jahil. Na'udzubillah. Ada dua orang ini. Ada dua orang. Kelas ya, satu aja dulu. Barakallahu fikum. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi seakan-akan perbuatan tuh la yadur ma'a al-iman maksiyah. Iman tuh maksiat tuh enggak memudaratkan imannya dia. Paham? Direkam enggak tadi? Iman tuh enggak memudaratkan dia dari maksiatnya. Khalas. Kesyirikan enggak memudaratkan iman dia. Selama hatinya masih beriman, berkeyakinan. Jadi ini banyak komplikasi. Bingung kita jelasin dari mana. Ya. Nah, ini dia Sya'nu Dr. Jamal. CS-nya doktor lebih Ya dia berdua sama. Dia berdua apa? Sama dari sisi i'tiqadnya. Nah, ini ana ambil dari Masyayikh Saudi tentang tahdiran tersebut, dan ini bukan tahdiran yang selampangan tapi mentahdir tulisannya, berarti jelas menulis di atas kesadaran, bukan dari ceramah. Karena kalau ceramah kan sabuk tulisan atau gimana gitu kan, walaupun ya bisa juga kita jadikan hujah. Tulisannya ada di Facebooknya, bisa dicari. Nah, dan itu juga dari YouTube-nya Syekh Abdul Latif Ar-Rawi hafizahullah taala. Nah, gitu ya kan. Ya. Jadi konsep kesyirikan kekufuran itu di sisi mereka ya kayak gitu aja. Kufur rububiyah, syirik rububiyah. I'tiqad pun ya itu. Na'udzubillah. Ini batil ya. Jahmiyah. Apa? Jahmiyah al-asah. Hati-hati kufar ke Jahmiyah itu. Antum baca kitab Al-Imam Ad-Darimi Ar-Radd al-Jahmiyah, belajar itu, antum akan tahu hakikat Jahmiyah bagaimana. Ya, kebobrokannya mereka, parahannya mereka, dan para ulama mengkafirkan mereka, orang-orang Jahmiyah ini. Makanya Jahmiyah menurut pendapat yang sahih, pendapat ulama kafir, kufar. Dan orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan Jahmiyah, hati-hati. Dan man lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim,
ya fahuwa kafir bil ijma'. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ini hanya menyampaikan ya. Hanya menyampaikan min babi nasihat. Barakallahu fikum. Fal amr wadih, perkaranya sangat jelas. Ya, apa perkaranya sangat jelas? Enggak ada bedanya antara ibadah orang-orang al-mutaakhirin dan mutaqaddimin. Paham ya? Al-musyrikun al-awwalun dan musyrikun al-mutaakhirun semuanya di dalam ibadah sama. Bahkan al-musyrikun akhirin ini lebih parah. Di mana mereka dalam syirik rububiyah pun menyimpang. Nah, itulah konsep musyriknya menurut yang tadi Anda sebutkan kayak gitu. Dan yang demikian pun enggak boleh langsung dikatakan musyrik, harus iqamatul hujjah. Intifa'u syurut tawafur syurut dan intifa'ul mawani'. Syurutnya apa, mawani' apa enggak tahu, enggak disebutkan. Antum tanya sama orang yang kayak gitu, coba sebutkan. Syurutnya apa, mawani'nya apa? Kebanyakannya bingung. Serius, tanya aja. Kebanyakannya bingung. Karena mereka kebanyakannya ya, Anda enggak sebutkan semua. Kebanyakan dari mereka, apalagi dai-dai yang muda, enggak semua ya. Kebanyakan dai-dai muda ini, yang mereka ketika membaca syarah Syekh Utsaimin, enggak boleh kita kafirkan orang ta'yin kecuali tawafur syurut dan tifa'ul mawani'. Udah enggak mereka baca, udah gitu aja. Enggak boleh kita langsung teriak. Enggak boleh kita kafirkan orang kecuali tawafur syurut dan intifa'ul mawani'. Gitu aja terus. Tanpa mencari apa syurutnya, apa mawani'nya. Ntar kalau ada jamaah yang nanya, Ustaz apa syurut apa mawani'? Bingung. Antum jangan sekali-kali jadi jamaah ya. Dan bertanya kayak gitu, jangan. Ya. Jangan. Ya. Nah. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Masih syubhat yang kelima. Jazakumullahu khairan ila huna. Alhamdulillahirabbil alamin.